wabarakatuh. Ya, ketemu kembali Ansa Channel. Kali ini kita berada di PKP Anugerah Bangsa. Ya, kita akan belajar gerak harmoni sederhana. Ya. Nah, sebelum kita mempelajari secara teoritis, ya secara mendalam, itu perlu ini saya jelaskan selain pandang tentang gerak harmoni sederhana dengan menggunakan peraga. Nah, peraga sederhana yang saya pakai ini berupa ini statif, gitu. Statif, kemudian ada busur, ya, ada busur, kemudian ada benang, itu, kemudian ada bandul, nah gitu. Nah, ini nanti akan saya peragakan sebentar, gitu kan, akan saya peragakan sedikit saja untuk memperoleh sedikit penggambaran tentang gerak harmoni sederhana. Nah, gitu. Nah, gerak harmoni sederhana itu bisa dikatakan gerak selaras, ya. Ya, dihasilkan dari sebuah getaran. Jadi getaran itu gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Jadi misalkan saya ambil di sini, ini adalah titik kesetimbangannya, gitu kan. Nah, kemudian dikatakan harmonis ya ketika antara simpangan ke kanan dan simpangan ke kiri itu sama. Nah, maka dikatakan gerak harmonis. Nah, pertama kali ya, syarat pertama kali supaya getaran ini bisa harmonis, gitu ya, bisa harmonis, maka sudut simpangannya harus sangat kecil sekali, gitu kan, sangat kecil sekali, gitu kan. Bisa dikatakan kurang dari 10 derajat. Nah, oleh karena itu kenapa di sini dipasang dipasang busur, gitu kan, untuk mengukur, gitu kan. Jadi tidak dikira-kira, tapi untuk alat ukur supaya simpangannya tidak melebihi 10 derajat. Nah, kemudian ya pada ini ketika bandul ini saya simpangkan, gitu ya. Ketika bandul ini saya simpangkan, saya lepaskan begini, maka pada bandul ini kan dia mengalami getaran, gitu kan. Nah, getaran yang dihasilkan ini nanti akan menghasilkan namanya frekuensi dan periode. Nah, yang dimaksud ini adalah frekuensi dan periode getaran. Tetapi kalau kita tinjau secara sistem, gitu, maka dia nanti pada gerak harmoni sederhana ini akan menghasilkan juga periode, gitu kan, periode dan frekuensi. Namun nilai periode dan frekuensinya nanti akan memiliki rumusan yang berbeda. Nah, mengenai rumusan periode dan frekuensi dari sistem atau periode dan frekuensi gerak harmoni sederhana bisa kalian lihat pada tayangan berikut ini di bawah sini. Nah, gitu. Oke, kita kupas kembali, gitu ya. Kita kupas kembali. Nah, ketika bandul ini ya, pendulum ini kita simpangkan, gitu kan. Nah, ya segini ya, gitu ya. Kita simpangkan sejauh ini dari titik kesetimbangan, gitu. Nah, kalau kita lepaskan, maka sejauh inilah, gitu kan. Sejauh inilah dari titik kesetimbangan sini sampai ke sini, ini namanya amplitudo atau simpangan maksimum. Seperti itu. Nah, kemudian ya kalau kita simpangkan ini lagi, gitu kan, ini pasti ada gaya yang menarik berlawanan, gitu kan. Ada sebuah gaya yang menarik yang arahnya berlawanan dari arah simpangan. Nah, gaya itu namanya adalah gaya itu namanya adalah gaya pemulih, gitu kan. Begitu juga dengan pegas. Ini saya bawa dua versi, yang satu bandul, satu pegas. Pegas juga sama, kalau kita pasang di sini, gitu ya, kita tarik, gitu kan, kita lepaskan begitu, maka di sini kan akan ada getaran bolak-balik, gitu ya. Nah, tidak saya pasang beban, hanya saya peragakan. Ketika dikasihkan gaya, kemudian kita lepaskan, gitu kan, pasti akan mantul ke atas, gini kan. Nah, yang menyebabkan pegas ini dia dapat mantul ke atas ketika ditarik itu juga karena adanya gaya pemulih, ini ya. Gaya pemulih ini ibarat katanya gaya yang memulihkan keadaan, gitu. Jadi ketika dikenakan gaya, dia cenderung akan memulihkan ke dalam bentuk semula. Nah, sebagai bentuk pemulihannya ini adalah gerak bolak-balik ini. Nah, sehingga pada suatu titik benda ini pasti akan dalam keadaan setimbang. Oke. Nah, kemudian ya selanjutnya nanti kalian akan melaksanakan praktikum, akan melaksanakan percobaan sederhana tentang gerak harmoni sederhana dengan menggunakan bahan sederhana yang kalian temui di rumah, ya. Nah, kalau di sini kebetulan kan ada statif, gitu ya, ada statif sehingga saya pakai, kemudian sudah terpasang dengan dengan busur, gitu kan.
sudah ada bandul seperti ini, jadi tinggal pakai seperti itu. Nah kalian nanti dalam menentukan masanya terserah kalian pakai benda apa saja, yang penting ada pemberatnya gitu. Boleh boleh kelereng, boleh batu, atau boleh apapun, yang penting bagaimana caranya beban itu dapat tergantung gitu aja. Nah kemudian kalian juga butuh namanya benang, boleh benang kasur, benang nilon, benang apa saja terserah. Nah akan saya peragakan ya, ini saya peragakan dengan menggunakan satu variasi saja, yaitu variasi ini ya, variasi panjang tali. Sebetulnya ada dua variasi ya, panjang tali dengan masa, variasi panjang tali dengan variasi masa. Nah yang kita pakai nanti adalah variasi panjang tali ya. Pertama kita simpangkan sedikit aja. Nah ya, kita ulangi, kita simpangkan. Nah ini nanti kita hitung periodenya. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali bergetar. Maka kalian harus tahu satu kali getaran itu bagaimana. Jadi kalau misalkan kita simpangkan ke sini ya, kita lepaskan gini, kembali ke sini, kembali ke bentuk awal, itu berarti ngitungnya 1. Bergerak lagi kembali ke bentuk semula, berarti ngitungnya 2 ya, ngitungnya 2. Oke, itu bagaimana cara menghitung banyak getaran. Kalian hitung berapa periode getarannya gitu ya, untuk berapa kali getaran ya. Kemudian setelah kalian dapatkan, kalian catat pada tabel gitu kan. Nah tabel nanti akan saya berikan pada deskripsi di bawahnya, nanti akan saya lampirkan tabelnya bentuknya bagaimana gitu. Nah kalau sudah didapatkan semua gitu kan, kalian ubah panjang talinya ya, katakanlah yang awal mulanya 1 meter ya, kalian ganti misalkan menjadi 90 cm ya. Lakukan dengan percobaan yang sama. Oke ya, begitu seterusnya sampai memperoleh 5 data ya, sampai memperoleh 5 kali percobaan. Nah kemudian tujuannya apa? Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan apakah betul percepatan gravitasi di permukaan bumi ini ya, percepatan gravitasi di bumi ini itu sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat, atau 10 meter per sekon kuadrat dengan metode ini, dengan metode gerak harmonis sederhana. Oke ya. Nah, semoga paparan yang saya berikan ini cukup membantu untuk melaksanakan kegiatan di rumah ya. Dalam hal ini adalah kegiatan percobaan gerak harmonis sederhana dengan simpel pendulum ya, simpel pendulum atau bandul sederhana dengan menggunakan ya, dengan alat-alat atau bahan yang mudah didapatkan di rumah gitu. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.